Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Hidayati, NPM 2101010009 dari kelas 4IE semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah dan sahabatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan kode UKI 034E. Penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah dan sahabatnya. Sejak wahyu pertamanya kepada umat manusia, Al-Quran tidak dapat dihindarkan menjadi subjek penulisan ulang dan proses pelestarian, baik pada periode Rasul, pendamping, dan sampai saat ini. Al-Quran sejak diturunkan hingga sekarang hampir dibaca oleh setiap muslim. Al-Quran yang ada pada saat ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena keberadaan Al-Quran dengan demikian tidak berubah sehubungan dengan sifat dan ciri Al-Quran terdahulu. Setiap muslim harus meyakini bahwa apa yang ia baca dan dengar dalam Al-Quran saat ini tidak berbeda dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah, didengar dan dibaca oleh para sahabatnya. Yang pertama, yaitu penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, pengumpulan dan penyatuan Al-Quran dilakukan dengan dua cara, yaitu pengumpulan dada, ingatan ataupun hafalan, dan penulisan. Nah, dalam penulisan Al-Quran itu sendiri, Rasulullah bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lainnya, sebagaimana disebutkan Jalaluddin Nasyuti dalam Al-Itqan fil Ulumul Quran. Sahabat-sahabatnya yang diketahui sebagai pembaca Al-Quran antara lain Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, dan Abdullah bin Qais. Setiap kali ayat diturunkan, Nabi memerintahkan sahabatnya menulis dan menunjukkan tempat ayatnya dalam surah itu. Nah, penempatan ayat yang ditulis itu harus ditempatkan sesuai dengan cercaan, sesuai yang ditunjukkan oleh Nabi pada lempengan tempat untuk menulis. Nah, beberapa sahabat juga itu menulis Al-Quran yang diwahyukan itu dengan ikhlas tanpa perintah dari Rasulullah. Alat yang digunakan sangat sederhana, yaitu pada pelepadan kurma, usuk, ataupun batu putih yang halus, atau lihof, riko, tulang unta, ataupun aktaf, pelana unta, ataupun aktaf, lembaran, ataupun asuhuf, al-alwa, akar, ataupun al-karanif, dan lain-lainnya, di mana terdapat perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dalam Al-Mustadrak As-Sahihain. Beliau mengatakan bahwa mereka pernah berada di samping Rasulullah dan menulis Al-Quran dari kulit ataupun ariko. Nah, di zaman itu seluruh Al-Quran itu telah ditulis, tetapi belum menjadi kesatuan. Al-Quran terkumpul, tersusun, dan ditulis saling itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi tidak mengherankan ya bahwa Al-Quran tidak ditulis pada zaman pembukuan atau pada zaman Rasulullah dan belum ditulis di atas kertas seperti yang dikenal saat ini yang kita ketahui itu, melainkan sarana tulis menulisnya itu masih memakai pelepah kurma tadi, kulit binatang, tulang, dan batu, dan juga dihafalkan oleh seorang hafiz ataupun penghafal Al-Quran. Terdapat beberapa karakteristik mengenai penulisan Al-Quran di era Rasulullah. Di antaranya, yang pertama, tidaklah Rasulullah meninggal kecuali Al-Quran sudah dituliskan secara keseluruhan oleh sahabatnya atas perintah dari beliau. Yang kedua, perintah dari Rasulullah itu untuk menuliskan Al-Quran pada saat itu bersifat umum. Yang ketiga, penulisan Al-Quran telah lengkap di berbagai media meskipun tidak tersusun dalam mushaf dalam 2 jilid seperti sekarang ini. Yang keempat, Al-Quran tidak tersusun ataupun tidak disusun secara berurutan karena surah-surahnya itu diadaptasi sesuai dengan fase turunannya. Yang kedua, yaitu penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sesudah meninggalnya Rasulullah, kaum Ansor dan Muhajirin setuju menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin Islam. Di periode awal memerintah barisan muslimin yang kurang kuat keyakinannya, khususnya Yaman. Nah, sebagian dari mereka itu ada yang murtad dan tidak mau melunasi zakat. Sementara itu Umar juga khawatir bahwa perang akan terjadi
pada daerah lain yang akan membunuh banyak hafiz Quran dan Al-Quran itu bisa lenyap ataupun hancur. Pada periode ini terjadilah perang Yamamah yang menyebabkan berbagai hafiz meninggal. Nah, dari kejadian itu Umar itu merasa mengalami keprihatinan tentang kurang maksimalnya Al-Quran karena banyak meninggalnya hufaz tadi. Jadi beliau itu berinisiatif mengumpulkan Al-Quran yang ada pada di sebagian as-suhuf. Mulanya tawaran Umar itu tidak diterima oleh Abu Bakar dikarenakan kegiatan itu tidak dilakukan ataupun tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Meski begitu, Umar itu tetap merayunya sehingga Allah Subhanahu wa taala itu membuka hati beliau agar menerima tawaran Umar dalam menyatukan Al-Quran. Nah, Abu Bakar sendiri itu merupakan insan pertama yang menghimpun Al-Quran. Hal itu dilakukan setelah perang Yamamah dan meninggalnya Nabi Muhammad. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu pernah menyebutkan dalam mushaf Al-Quran bahwa orang yang paling berhak meraih pahala yang paling besar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan manusia pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah suhuf. Dan Zaid bin Sabit juga itu dikenal sebagai hafiz sehingga ditunjuk sebagai pelaksana penghimpunan Al-Quran. Nah, dalam pelaksanaannya itu tidak hanya mengandalkan hafalan dan tulisan, akan tetapi beliau menghimpun seluruh Al-Quran sekaligus untuk saling mendukung dan menguatkan. Dan dikisahkan juga bahwa saat penghimpunan Al-Quran dibentuklah panitia yang berisi 4 orang dan diketuai oleh Zaid bin Sabit sendiri bersama 3 anggotanya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, seluruh panitia tersebut merupakan hafiz serta penulis Al-Quran yang mampu menuntaskan tugasnya itu kurang dari setahun, yaitu setelah perang Yamamah dan sebelum meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Sekitar 15 bulan ya yang terhitung sejak perang Yamamah, atau yakni sekitar 11 Hijriah atau 12 Hijriah ataupun 633 Masehi. Setelah itu Zaid bin Sabit itu memberikan ayat Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan telah dijadikan dalam satu mushaf yang telah berurutan kepada Abu Bakar sampai beliau wafat ataupun menutup usia. Nah, selanjutnya mushaf tersebut itu tadi diserahkan ke kediaman Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Nah, sesudah beliau wafat, mushaf itu diserahkan ke kediaman putri Umar yang merupakan istri Nabi Muhammad juga dan bernama Hafsah sampai pada masa pembukuan Utsman bin Affan. Adapun Al-Quran yang disusun oleh periode Abu Bakar itu diterima karena kesahihannya oleh para ulama dan seluruh umat Islam. Yang ketiga yaitu penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu telah ditulis dalam satu naskah yang lengkap di atas lembaran-lembaran yang serupa ayat-ayat dalam satu surah yang tersusun menurut tertib yang ditujukan oleh Nabi. Nah, lembaran-lembaran itu tuh digulung dan diikat dengan benang dan disimpan oleh mereka. Nah, 3 hari pasca meninggal dan penguburan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu diangkat menjadi khalifah oleh para sahabatnya. Nah, periode ini tuh terjadi pembukuan Al-Quran setelah dihimpun oleh pada masa pemerintahan Abu Bakar. Nah, pembukuan Al-Quran itu dimulai pada masa periode ini karena konflik yang terjadi dan menyebar di kalangan umat Islam atas variasi qiraat atau cara baca yang berbeda. Nah, jadi warga Syam itu mengikuti Ubay bin Ka'ab, warga Kufah mengikuti dengan Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya itu membaca dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, puncaknya itu yaitu ketika pasukan Utsman itu meluas ke Armenia dan Azerbaijan, nah dengan dipimpin oleh Hudzaifah bin al-Yaman. Nah, saat itu terjadilah perselisihan yang serius di antara penduduk Suriah dan Irak. Oleh sebab itu, Hudzaifah bin al-Yaman itu melaporkan dan mendesak Utsman untuk segera memberikan solusi. Untuk menghindari perselisihan di antara umat Islam, Utsman itu memerintahkan orang untuk mengambil mushaf yang terdapat pada Hafsah istri dari Nabi Muhammad agar bisa diperbanyak. Nah, tugas ini tuh diserahkan kepada Zaid bin Sabit yang sebagai ketua bersama 3 anggotanya yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aish, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham dengan menyalinnya pada sebuah mushaf. Nah, Utsman itu berpesan kepada 3 orang Quraisy dan mengatakan, jika Anda berselisih,
dengan Zaid tentang Al-Quran, maka tulislah dalam bahasa Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka. Nah, setelah selesai ditulis, kemudian dikembalikanlah kepada Hafsah dan mengirimnya di berbagai tempat dan memerintahkannya untuk membakar semua mushaf lain kecuali Al-Quran. Nah, dan daerah yang dikirimkan yaitu daerah Mekah, Syria, dan Basra dan Kufah, serta menyisakan satu mushaf di Madinah untuk beliau sendiri dan nama mushaf Al-Imam. Nah, apa yang dilakukan oleh Utsman itu bukan dari keinginannya sendiri ya, dan dalam prosesnya itu tidak ada unsur fanatisme, melainkan untuk menjaga kelestarian Al-Quran dan atas kesepakatan umat Islam untuk menjaga keharmonisan supaya umat Islam itu tidak terpecah belah. Nah, terdapat dua hal yang dilakukan pada masa beliau, yaitu yang pertama terkait dengan penggunaan huruf Al-Quran yang distandarisasi atau yang biasa disebut juga dengan istilah ras Utsmani. Yang kedua yaitu terkait dengan ragam qiraat yang berbeda melalui beberapa mushaf yang berbeda, biasa disebut dengan istilah mushaf Utsmani. Nah, naskah-naskah yang ditulis melalui Utsman itu sebenarnya hampir tidak ada. Statistik yang diriwayatkan melalui cara Ibnu Katsir dalam bukunya Fadail Al-Quran itu bahwa mushaf itu terletak di Masjid Damaskus di Syam. Nah, naskah tersebut itu menjadi tertulis pada selembar kertas yang ia nyatakan menjadi produk kulit unta. Nah, diriwayatkan bahwa naskah Syam itu dikirim ke Inggris setelah berada pada jari Kaisar Rusia di perpustakaan Leningrad, dan disebutkan pula naskah tersebut dibakar di Masjid Damaskus pada 1310 Hijriah dan didominasi berbagai bacaan qiraat pada masa Utsman menjadi alasan utama yang pada akhirnya itu memunculkan apa yang dikenal saat ini. Dan dalam habis itu karyanya dalam meminjam istilah makna Khalil Al-Katan dalam habisnya yaitu ras Utsmani lil Mushaf. Oke, baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah hingga pada masa sahabatnya yaitu Utsman bin Affan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada kalian semua. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.